Gibran juga mengingatkan satu hal yang sering kita lupakan. Indonesia tidak lahir dari keseragaman. Indonesia bukan menjadi kuat karena semua orang sama. Indonesia kuat justru karena semua orang berbeda. Ia adalah pengingat bahwa toleransi adalah warisan yang harus terus dijaga. Dalam perjalanan sebuah bangsa, ada keputusan-keputusan politik yang tidak hanya mengubah kebijakan, tetapi juga mengubah cara kita memandang satu sama lain sebagai sesama warga negara. Indonesia memiliki banyak momen seperti itu, dan dua diantaranya lahir dari kepemimpinan dua presiden, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Baru-baru ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan sesuatu yang menarik. Ia menyampaikan apresiasi kepada dua tokoh tersebut. Pesannya sederhana, tetapi bermakna. Terima kasih kepada Gus Dur dan Megawati. Ucapan itu bukan sekedar penghormatan kepada dua mantan presiden. Lebih dari itu, ucapan tersebut adalah pengingat tentang satu nilai yang menjadi fondasi bangsa Indonesia. Toleransi dan keberagaman. Kita perlu mengingat kembali konteks sejarahnya. Selama puluhan tahun di masa Orde Baru, masyarakat Tionghoa di Indonesia mengalami berbagai pembatasan dalam kehidupan sosial dan budaya. Ekspresi identitas budaya mereka seringkali dibatasi, bahkan dianggap sensitif di ruang publik. Perayaan budaya, penggunaan simbol-simbol tradisi, hingga praktik keagamaan tertentu tidak sepenuhnya memiliki ruang yang bebas. Situasi itu mulai berubah ketika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden. Pada tahun 2000, Gus Dur mengeluarkan sebuah kebijakan penting melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000. Keputusan ini mencabut berbagai pembatasan terhadap ekspresi budaya Tionghoa di Indonesia. Masyarakat Tionghoa kembali memiliki ruang untuk merayakan tradisi mereka secara terbuka. Bagi banyak orang, kebijakan ini bukan sekedar perubahan administratif. Ia adalah simbol pemulihan hak-hak warga negara. Sebuah pesan bahwa negara tidak boleh membatasi identitas budaya warganya. Langkah itu kemudian dilanjutkan oleh presiden berikutnya, Megawati Soekarno Putri. Pada tahun 2002, Megawati mengambil keputusan penting, menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Sejak saat itu, perayaan Tahun Baru Imlek tidak lagi hanya menjadi perayaan komunitas tertentu. Ia menjadi bagian dari kalender nasional Indonesia. Artinya jelas, negara mengakui bahwa tradisi dan budaya masyarakat Tionghoa adalah bagian dari identitas bangsa Indonesia. Dalam pandangan Gibran, langkah-langkah yang diambil oleh Gus Dur dan Megawati bukan sekedar kebijakan politik. Itu adalah pengakuan utuh terhadap hak warga negara. Bahwa setiap orang di negeri ini berhak menjalankan keyakinan, merayakan budaya, dan mengekspresikan identitasnya tanpa rasa takut. Inilah esensi dari demokrasi yang sesungguhnya. Gibran juga mengingatkan satu hal yang sering kita lupakan. Indonesia tidak lahir dari keseragaman. Indonesia justru lahir dari keberagaman. Ratusan suku, bahasa, agama, dan tradisi bertemu dalam satu kesepakatan besar yang disebut sebagai bangsa Indonesia. Karena itu, keberagaman bukanlah tantangan bagi Indonesia. Keberagaman justru adalah fondasi Indonesia. Ketika Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional, pesan yang ingin disampaikan sebenarnya sangat kuat. Bahwa tradisi budaya tidak memecah bangsa. Justru sebaliknya, tradisi budaya memperkaya identitas bangsa. Indonesia bukan menjadi kuat karena semua orang sama. Indonesia kuat justru karena semua orang berbeda. Dalam konteks itulah, Gibran juga menekankan bahwa toleransi tidak boleh dimaknai secara dangkal. Toleransi bukan sekedar menerima keberadaan orang lain. Toleransi juga menjaga kebinekaan. Artinya, kita tidak hanya membiarkan perbedaan ada, tetapi kita juga aktif merawatnya. Kita memastikan bahwa ruang bagi keberagaman tetap terbuka. Kita menjaga agar tidak ada kelompok yang merasa terpinggirkan di negeri ini. Ini adalah tanggung jawab bersama. Dan menurut Gibran, tanggung jawab terbesar itu justru berada di tangan generasi muda hari ini. Generasi yang hidup di era digital. Generasi yang tumbuh di tengah arus informasi yang begitu cepat. Generasi yang memiliki akses untuk memahami dunia dengan cara yang jauh lebih luas. Bagi generasi muda Indonesia, tugasnya bukan lagi memperjuangkan pengakuan seperti yang dilakukan generasi sebelumnya. Tugas generasi hari ini adalah menjaga apa yang sudah diperjuangkan. Menjaga semangat toleransi, menjaga ruang keberagaman, menjaga agar Indonesia tetap menjadi rumah bagi semua orang. Karena pada akhirnya, bangsa ini dibangun oleh banyak tangan, banyak pikiran, dan banyak budaya.
Gus Dur telah membuka jalan, Megawati telah memperkuatnya. Dan hari ini, generasi baru diharapkan melanjutkan semangat itu. Sebuah semangat yang sederhana tetapi sangat penting. Bahwa Indonesia adalah rumah bersama. Rumah yang berdiri bukan karena kita semua sama, tetapi karena kita memilih untuk hidup bersama dalam perbedaan. Karena itu, ucapan terima kasih kepada Gus Dur dan Megawati bukan hanya ucapan kepada dua tokoh. Ia adalah pengingat bahwa toleransi adalah warisan yang harus terus dijaga. Dan masa depan keberagaman Indonesia kini berada di tangan generasi berikutnya.